Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Vika Yulianti dengan NPM 239110241. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Literasi Data dan Teknologi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang etika, keamanan, dan privasi teknologi informasi. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya Ilham Mubin Akbar yang akan membahas tentang materi ini. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang etika, keamanan, dan privasi teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh Ilham Mubin Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mubin Akbar dengan NPM 239110211. Kali ini saya akan membahas materi saya yaitu tentang etika, keamanan, dan privasi teknologi informasi. Yang pertama, virus komputer. Definisi: program jahat yang menyisipkan diri ke dalam file untuk program lain dan menggandakan diri. Dampaknya itu menghapus atau merusak file, mengganggu operasi sistem, mencuri data pribadi, menyebarkan spam, menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Penyebarnya bisa melalui yaitu unduhan file dari internet, lampiran email, perangkat penyimpan USB, jaringan komputer yang terkontaminasi. Selanjutnya ada malware. Malware adalah istilah umum untuk perangkat lunak berbahaya yang dibuat dengan tujuan jahat. Malware mencakup virus, tapi juga jenis lain seperti worm, menggandakan diri dan menyebarkan tanpa bantuan pengguna. Trojan, menyamar sebagai program yang sah. Ransomware, menenskripsikan file dan menuntut tebusan. Spyware, melacak aktivitas pengguna. Adware, menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Perlindungan dari virus dan malware. Langkah-langkah perlindungan yaitu menginstal perangkat lunak, antivirus, dan anti malware. Jangan membuka lampiran email dari orang yang tidak dikenal. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Hati-hati saat mengklik tautan di internet. Jaga agar perangkat lunak agar up to date. Cadangkan data secara teratur. Kemudian password. Password digital untuk melindungi akses ke akun, perangkat, dan data. Pentingnya password yang baik. Melindungi data, mencegah penipuan, menjaga privasi. Cara membuat password yang benar. Gunakan kombinasi karakter yang panjang dan kompleks. Hindari informasi pribadi. Jangan gunakan password yang sama untuk beberapa akun. Gunakan pengelola password. Kemudian etika berinternet. Etika adalah sumber informasi dan alat komunikasi yang luar biasa. Namun sama seperti dunia nyata, terdapat aturan dan norma yang perlu dipatuhi agar tercipta lingkungan internet yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi kita semua. Prinsip etika berinternet yaitu menghormati privasi orang lain, berkomunikasi dengan sopan santun, bertanggung jawab atas konten yang diunggah, menjaga keamanan diri dari orang lain, menggunakan internet dengan bijak, menghormati hak cipta, melindungi anak-anak dari internet. Kemudian privasi. Privasi adalah hak individu untuk menentukan bagaimana kepada siapa informasi pribadi mereka bagikan. Privasi penting karena memungkinkan kita untuk mengontrol informasi tentang diri kita sendiri dan melindungi kehidupan pribadi kita. Ancaman terhadap privasi. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah di beberapa negara dapat melacak aktivitas online warga negaranya dan mengumpulkan data pribadi mereka. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan dapat mengumpulkan data pribadi melalui berbagai cara, seperti saat kita menggunakan produk dan layanan. Kemudian adalah peretas. Peretas dapat mencuri data pribadi kita dari komputer, perangkat mobile, atau akun online kita. Penjahat cyber.
Penjahat cyber dapat menggunakan data pribadi kita untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, atau cyberbullying. Sekian presentasi dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang social engineering. Social engineering merupakan teknik manipulasi psikologis yang digunakan penyerang untuk mendapatkan informasi sensitif atau mendapatkan akses ke sumber daya yang seharusnya terbatas. Jenis-jenis dari social engineering ini salah satunya seperti phishing. Phishing merupakan menipu korban untuk mengungkapkan informasi pribadi. Kemudian ada spear phishing. Spear phishing merupakan phishing yang lebih ditargetkan. Kemudian ada baiting. Baiting merupakan menarik korban ke perangkap. Kemudian ada pretexting, yaitu menciptakan cerita palsu untuk mendapatkan kepercayaan. Kemudian ada quid pro quo. Quid pro quo ini merupakan menawarkan bantuan dengan imbalan informasi. Dan yang terakhir ada tailgating. Tailgating ini sendiri merupakan mendapatkan akses fisik dengan mengikuti seseorang. Dampak dari social engineering ini sendiri tentunya ada, yaitu bagi dampak individu, pencurian identitas, penipuan keuangan, kehilangan data pribadi. Dan bagi dampak organisasi, yang pertama itu kerugian finansial, pencurian data sensitif, gangguan bisnis, dan juga kerusakan reputasi. Nah, terus bagaimana sih cara mencegah dari dampak social engineering ini? Pencegahan dari social engineering ini sendiri dapat kita lakukan dengan cara meningkatkan kesadaran, menerapkan kebijakan dan prosedur, menggunakan teknologi keamanan, dan yang terakhir kita tuh harus tetap update. Kita akan membahas tentang cybercrime. Cybercrime atau kejahatan siber merupakan salah satu tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi komputer dan juga jaringan internet untuk melakukan berbagai kejahatan. Cybercrime ini salah satunya seperti pencurian data, penipuan, peretasan, penyebaran malware, cyberbullying, dan juga penyebaran konten digital. Nah, dampak cybercrime bagi individu itu sendiri yaitu kehilangan finansial, pencurian identitas, dan juga kerusakan emosional. Nah, dampak bagi organisasinya itu sendiri yaitu kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan juga gangguan bisnis. Sedangkan dampaknya bagi masyarakat sangat besar, yaitu ketidakpercayaan masyarakat lagi terhadap teknologi, kemudian kerugian ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang Informasi Teknologi di Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari Undang-Undang ITE ini sendiri, pertama, mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, yang kedua, melindungi hak konsumen, yang ketiga, meningkatkan efisien dan pelayanan publik, dan yang terakhir, meningkatkan daya saing bangsa. Diciptakannya Undang-Undang ITE ini dikarenakan kita yang sedang berada di era globalisasi ini sudah banyak menggunakan media digital. Nah, maka dari itu, dibuatnya lah Undang-Undang ITE ini agar kita mempunyai batasan antara satu orang dengan orang lainnya. Dan supaya kita tuh ada peraturan, ada yang membatasi kita, ada yang mengatur kita, dan acuan kita bagaimana caranya beretika yang baik dan menggunakan teknologi informasi itu dengan baik dan benar. Kemudian, ruang lingkup Undang-Undang ITE ini sendiri yang pertama itu sebagai penyelenggara sistem elektronik, transaksi elektronik, informasi elektronik, hak-hak dan kewajiban pengguna, pengawasan sistem elektronik, dan juga penegakan hukum terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.